Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama, yaitu beliau Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa. Yang kita hormati pengelola pelaksana Masjid Agung Jawa Tengah. Yang kita hormati hadirin jamaah atau yang hadir di dalam kajian menjelang berbuka Masjid Agung Jawa Tengah pada sore hari ini. Dan tak lupa yang kami hormati pemirsa MAJT TV Masjid Agung Jawa Tengah, pendengar setia Radio Gadis Poin 107,9 dimanapun Anda berada. Pertama kali kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ridho, rahmat, hidayah dan ni'mahnya kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu bermuajahah tanpa halangan suatu apapun di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau besok di hari kiamat. Di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon izin sebagai pembawa acara pada sore hari ini untuk menyampaikan kajian menjelang berbuka Masjid Agung Jawa Tengah pada tanggal 13 Ramadan Selasa 4 April 2023 dengan tema kiat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan bahas kiat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti akan dikupas secara tuntas bersama guru kita bersama beliau, yaitu Al-Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa. Sebelum kajian dimulai, marilah kita buka kajian pada sore hari ini dengan bacaan umum kita bersama-sama. Ala niyatin sholihah biridhillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Cara selanjutnya yaitu kajian bersama menjelang berbuka Masjid Jawa Tengah dengan tema kiat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita Habib Ja'far Shadiq Al-Musawa. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV serta pendengar Radio Dais dan mungkin pendengar Radio Gaul dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah,
Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini untuk mengikuti kegiatan rutin, yaitu pengajian menjelang buka puasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam Masjid Agung Jawa Tengah ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan kita selama di dalam masjid ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi yang disampaikan di dalam tema pada sore hari ini adalah giat meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memulai dari pertama kita memahami pengertian apa yang disebut sebagai Abdullah atau hamba Allah. Kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Allah itu juga disebut Rabbun Nas, Tuhannya yang mengurusi manusia, yang mencukupi manusia, yang menjaga manusia. Nah, kita ini sebagai hambanya. Tentunya kalau kita ini berbicara antara juragan dengan anak buah, itu pasti ada sesuatu yang kita sadari, bahwa juragan itu fungsinya memerintahkan, kemudian membayar. Sedangkan hamba atau pekerja atau karyawan itu fungsinya melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah dari juragan. Untuk apa? Supaya mendapatkan bayaran. Nah, ini perlu kita ketahui dulu, perlu kita pahami dulu, ya, supaya kita bisa mengerti apa tugas kita sebagai hamba. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita umpamakan seperti manusia, pekerja dan yang bekerja, bahwa tentunya seorang juragan ini akan mensikapi karyawannya. Masing-masing karyawan ini akan disikapi berbeda-beda sesuai dari seberapa jauh tingkat loyalitasnya seorang pekerja kepada juragannya. Sudah menjadi kelaziman kalau juragan itu memberikan perhatian yang lebih kepada karyawan yang rajin, yang taat, tidak protes, ya, itu sudah menjadi hal yang wajar dan memang itu sudah lazim. Dan jangan disalahkan kalau ada juragan itu mengesampingkan karyawannya
yang tidak disiplin, yang tidak loyal, tidak setia dan sebagainya. Jangan disalahkan. Karyawan yang mendapatkan perlakuan kurang dari juragan karena dia itu kurang disiplin, kurang bagus cara bekerjanya, terus dia protes. Juragan ini tidak adil. Kenapa saya diperlakukan tidak seperti dia? Begitu. Ini kan berarti karyawan ini tidak tahu diri. Begitu ya. Nah, begitu juga antara kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan Allah ini sudah terjalin kontrak. Ya. Kita kepada Allah ini sudah terjalin kontrak kerja istilahnya. Ketika kita masih di dalam zaman azali atau alam ruh, seluruh ruh manusia itu dikumpulkan oleh Allah dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka semua menjawab, qalu bala syahidna, ya, kami semua bersaksi, kami semua menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Oleh karena itu Nabi pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan yang suci. Artinya setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan beriman kepada Allah, karena keimanannya sudah dinyatakan ketika masih di dalam alam ruh. Begitu. Jadi artinya manusia yang hidup di dunia, dia punya perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengakui ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa memberikan satu aturan main, aturan kerja, aturan disiplin dan sebagainya. Jadi sebagaimana kalau ada orang masuk kerja, sebelum dia diterima pasti ada perjanjian. Kamu kerja dengan saya, kamu menjadi karyawan saya, ya, maka yang harus kamu lakukan, kamu harus masuk tiap hari jam 7, tidak boleh terlambat. Pekerjaanmu, kamu pegang komputer, kamu pegang mesin. Nanti kalau ada ini, kamu begini, ini sudah diatur semuanya. Karena kita ini sudah ACC tanda tangan, berarti waktu kita selama jam 7 sampai jam 3 siang itu harus untuk melaksanakan tugas-tugas. Begitu. Apabila cara bekerjanya itu dia baik,
tidak pernah bolos, tidak pernah terlambat. Tugas-tugas yang diberikan itu semua diselesaikan dengan baik. Pasti juragan ini akan memberikan perhatian lebih di atas karyawan-karyawan yang lainnya. Gitu ya. Perhatiannya itu apa? Mungkin ada bonus, mungkin gajinya akan ditambah, atau mungkin kalau juragannya ini keluar, dia diajak ikut makan karena juragannya senang, puas dengan karyawannya ini. Nah, kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harusnya juga seperti itu, bahwa kita lahir di dunia ini sudah terikat kontrak, sudah terikat perjanjian, sebagaimana ungkapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sayyidul Istighfar. Ya, dalam Sayyidul Istighfar itu Nabi mencantumkan wa wa'dika mastata'tu, terhadap janji kepadamu ya Allah akan aku laksanakan semampu saya. Jadi ada ikrar, ada itikat, ada janji yang melaksanakan apa yang sudah pernah dituangkan, bahwa kita ini sebagai hamba Allah, kita ini sebagai karyawannya Allah. Terhadap apa yang kami pernah berjanji, aku pernah berjanji kepadamu, mastata'tu, akan aku lakukan semampu saya. Nah, kemudian kaitannya dengan tema ini, kiat untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah memahami tadi yang namanya pekerja dan juragan, maka begitu juga pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita hidup di dunia ini hakikatnya adalah untuk melaksanakan ibadah atas perintah-perintah dari Allah yang disampaikan langsung oleh Allah, baik itu di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya dengan kiat mencari rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang, perhatian. Ya. Bagaimana supaya Allah itu senang dengan kita? Ya, kita harus punya itikat untuk memenuhi segala perintah-perintahnya. Misalnya kalau tadi saya umpamakan pekerja, orang yang kalau sholat itu suka menunda-nunda waktu, kalau dia itu kurang mendapatkan perhatian dari Allah, kurang mendapatkan perhatian itu misalnya begini, kalau kita ini melihat orang-orang alim yang soleh itu kalau berdoa itu banyak mustajabnya, ya, padahal yang dibaca ya cuman Fatihah. Terus kita orang-orang awam yang sholatnya saenake dhewe itu ya, terus kita berdoa sama menggunakan surat Al-Fatihah, kenapa kok kita ini tidak dikabulkan? Terus kita mau protes pada Allah, ya Allah, kenapa doa saya ini kok tidak mustajab?
kok Pak Kiai itu kok mustajab? Padahal saya juga membaca suratul Fatihah. Ini sama halnya karyawan yang kalau datang sering terlambat, pekerjaan tugas selalu tidak selesai, atau hasil garapannya tidak bagus, kok dia menuntut, kenapa kok yang diajak makan dia? Ya, ini kan aneh. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang mendapatkan perhatian, ya lakukan sebagaimana orang itu. Kalau kita ini ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya lakukan seperti orang-orang alim yang soleh. Begitu. Jadi artinya kiat untuk mendapatkan rahmat itu, pandai-pandailah kalian untuk mengambil hatinya Allah. Bahasanya seperti itu, ya. Bukan berarti Allah punya hati. Ya. Pandai-pandailah kalian untuk mengambil hatinya Allah. Mengambil hatinya Allah itu beda dengan kita mengambil hatinya juragan. Kalau mengambil hatinya juragan, mungkin juragan akan tidak tahu. Misalnya setiap ada juragan kita edok-edok sergap. Tapi kalau sudah juragannya pergi, kita santai lagi. Juragan tidak tahu. Ya. Nah, jangan kita perlakukan Allah seperti ini. Begitu. Karena Allah itu ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah itu mengerti. Allah itu tahu persis sirrakum, terhadap apa yang kamu rahasiakan. Apa yang kamu sembunyikan Allah itu tahu. Dan apa yang kamu tampakkan itu tahu. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita ingin meraih kasih sayang Allah atau rahmat Allah, jangan hanya ketika kita pas butuh saja. Itu pas butuh wae ndungone kendeng, salate kendeng, ya, wiridane kendeng. Begitu wis ketutukan hajatnya terus kendu. Allah itu mencatat. Kalau kita kepada manusia, mungkin juragan tadi tidak paham bahwa bila di depannya dia itu, di depan juragan, edok-edok, wah, ngunduk-ngunduk, ya, menghormati juragan ke arep wahing jikuk ke tisu se, dadi durung wahing gek nyekel irung ngono tisu ke, ya. Juragan suarane serak-serak jikuk ke ngombe banyu anget. Tapi setelah juragan tidak ada, leha-leha. Nah, juragan tidak tahu. Tapi kalau dengan Allah tidak. Jadi kiat-kiat untuk mendapatkan rahmat Allah itu kita menunjukkan loyalitas kita, kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alaniyah, baik di dalam hati kita ataupun di dalam kenyataannya. Kita sholat, hati kita memang tertuju kepada Allah, begitu. Atau salah satu kiat itu melaksanakan apa yang kita ucapkan, ya, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, anta maksudi,
engkaulah yang aku maksud dan ridhomu itu yang aku cari. Ridhomu yang aku cari. Orang kalau sudah melaksanakan ini, jadi misalnya ada konser yang hura-hura gitu ya, itu kan berarti Allah tidak suka, Allah tidak ridho. Jangan kita ikut di sana. Kalau kita ikut di satu acara yang Allah tidak ridho, maka imbasnya kita akan ikut tidak diridhoi oleh Allah. Begitu. Di masjid itu ada kasih sayang Allah, ada ridho Allah. Kita malah tidak di sini. Ya. Tapi setiap hari dia berdoa, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ini berarti ucapan dan perbuatannya tidak pas. Begitu. Jadi bagaimana supaya Allah itu ridho kepada kita, supaya Allah itu kasih sayang kepada kita, ya kita taati. Jangan kita melakukan sesuatu, jangan kita berada di tempat yang Allah itu tidak ridho. Jangan kita melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho. Jangan. Ini konsekuensi dari kiat untuk mencari rahmat Allah. Kemudian yang kedua, kita pun juga harus mengetahui serta meyakini apa sih hasilnya kalau kita ini sudah mendapatkan rahmat Allah. Nah, gitu. Kok kita ini sampai bahasa kasarnya kedebukan ngani ngoyo, ya di lampu-lampune ini, ya apa tuh bahasa Indonesia nih? Bela-belain jam 1 malam datang ke masjid, sholat tasbih. Sekarang lagi musim ada yang namanya iktikaf, datang di masjid jam 2, sholat tasbih bersama, wiridan sampai nunggu sahur. Lah yo ono po kok sampai di lampu-lampune dibela-belain, diwangi-wangi kaya ngono. Ya. Yang kita cari ini adalah rahmat, kasih sayang Allah. Orang itu kalau sudah disayang oleh Allah, orang kalau sudah disayang oleh Allah, Allah kalau sayang kepada hambanya itu mengundang malaikat-malaikat yang dekat, menyampaikan, aku cinta kepada orang ini, kalian semua harus cinta kepadanya. Ini malaikat-malaikat muqarrabin yang dekat dengan Allah. Lalu malaikat ini turun ke bawah menyampaikan kepada malaikat yang lain, Allah cinta kepada dia, kami juga cinta kepada dia, kalian semua juga harus cinta kepada dia. Jadi ono wong disayang karo Gusti Allah, itu juga disayangi oleh seluruh malaikat. Kalau malaikat itu sayang kepada orang itu, bila orang itu berdoa, malaikat ini berbondong-bondong mengawal doa itu. Ya Allah, terimalah doanya orang ini ya Allah. Meskipun Allah sudah tahu, terimalah doanya orang ini ya Allah, dia orang baik, dia orang begini. Jadi bahasane orang yang disayang oleh Allah itu ditatakan oleh Allah, ditotoki, diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
baik dalam pekerjaan atau dalam berjodoh, wibuju lanang ya dilala ganteng, soleh, setia gitu. Wibuju ayu ya dilala apa jenengane soleha, pinter. Ini ditotok nggih. Hidup di dalam tetangga dilala induk tangga sing apik. Jadi bahagia. Wong nek sing disayang oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini maghrib jam berapa? 46. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya biasa kalau kajian di sini ataupun mengisi pengajian menjelang buka puasa ini biasanya suka ada tanya jawab. Ya, ini tadi moderator bertanya ada tanya jawab apa tidak. Nah, maka saya mengatakan kalau memungkinkan ada waktu dan itu ditawarkan, kalau memang ada yang mau bertanya maka dipersilahkan. Nah, sekarang masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kalau panjenengan ingin bertanya sesuatu yang jenengan mungkin masih belum paham, kalau mau bertanya saya persilahkan. Monggo dipandu. Alhamdulillah untuk semua hadir dan para saudara musawwar sudah menyampaikan kajian pada sore hari ini dalam berbuka. Sisanya yaitu sisa dan jawab. Kepada para jemaah yang ada pertanyaan mungkin bisa maju ke depan karena mungkin ini tidak sampai berjalan. Tema hari ini kita tadi sudah pelajari tentang bersama Habib Ja'far Shariff Al-Musawwar tentang niat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi diawali kita harus menyadari diri kita terlebih dahulu bahwa kita ini ada Abdullah atau hamba Allah. Monggo jadi sebagai Abdullah kita sebagai Allah bisa mendapatkan itu dari Allah sebagai Tuhan kita atau sebagai kalau bahasa itu menyatakan sebagai juragan kita itu kita harus bisa memposisikan kita sebagai hamba. Tadi kajian sudah disampaikan oleh beliau. Monggo mungkin yang sudah menyimak bersama dan juga yang mungkin datangnya tadi tengah-tengah ada pertanyaan entah boleh soal bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah atau mungkin ada problem bisa disampaikan. Mungkin di sini sebagai momen atau ruang kita untuk bisa menyampaikan apa unek-unek kita dan apa yang tidak ditanyakan. Monggo. Ada dari jemaah putra, ada yang tidak bertanya? Monggo. Atau mungkin tidak, kalau malu untuk maju ke depan bisa kirim ke nomor WA 085 871 878 063 085 871 878 063. Mungkin dari jamaah putri boleh mungkin ditulis di kertas disampaikan ke maksudnya kameramen, nanti bisa disampaikan ke sini. Kalau mungkin WA bisa boleh. Oh, monggo Bapak. Kasih ini masih melewati masjid yang kita.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hah? Ada lagi satu lagi? Mau tanya? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Namanya siapa? perkenalkan nama saya Muhammad Nasrullah, asal dari Batam. Batang. Jadi gini, kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya jadi pertanyaannya gini, kan apakah semua makhluk hidup ataupun ciptaan Allah itu semuanya diberikan rahmat ataupun ada yang terkecualikan, dan mungkin apakah ada tanda-tanda ataupun ciri khusus bagi orang yang mendapatkan rahmat? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Oke, ampun ya. Yang pertama, kalau kita masuk di dalam masjid itu kan diperintahkan untuk sholat tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid. Namun ketika atau satu ketika waktunya mepet, lalu dia langsung sholat qobliyah. Apakah itu melanggar etika begitu ya maksudnya? Jadi begini, masjid itu kan salah satu didirikan untuk dijadikan tempat sholat. Namanya aja masjid, tempat untuk sujud ya. Jadi kalau kita ini masuk ke masjid kok tidak sholat, itu sama halnya kita tidak menghargai masjid. Karena masjid itu diciptakan untuk sholat. Nah, maka dari itu Nabi memerintahkan, jadi kalau kamu masuk ke masjid, ya sholatlah sebagai bentuk penghargaan kepada masjid. Setelah itu kamu boleh duduk-duduk, layah-layah, karena Nabi dalam hadisnya itu kan idza dakhaltumul masjid falam tajlis. Apabila kamu masuk ke dalam masjid maka jangan duduk dulu. Ya. Sholatlah 2 rakaat. Nah, kalau kita ini masuk ke masjid lalu sholat qobliyah, kan sama halnya kita ini juga menghargai masjid. Jadi yang tidak diperbolehkan itu, ya, yang tidak diperbolehkan itu orang masuk ke masjid tidak sholat tapi langsung duduk. Yang tidak baik itu seperti itu kata Nabi. Jadi hormatilah masjid dengan cara sholat. Bahkan ada orang begitu masuk komat, dia tidak sholat tahiyatul masjid, dia tidak sholat qobliyah, tapi langsung sholat fardu atau wajib. Apakah dia tidak menghargai masjid? Ya menghargai, mau dia juga sholat. Jadi maksudnya pokoknya kalau masuk ke masjid itu sholat dulu. Mau sholat apa boleh. Saya ini buru-buru, saya mau pergi, ya saya ditunggu di stasiun misalnya. Begitu masuk ya nggak usah sholat tahiyatul masjid, langsung sholat isya atau sholat maghrib atau sholat apa, itu tidak masalah. Itu ya. Jadi tergantung dari situasinya. Kalau waktunya masih panjang, ya hendaklah sholat tahiyatul masjid. Itu. Kemudian yang kedua, katanya sholatlah di masjid yang terdekat. Itu ya, sholatlah di masjid yang terdekat. Terus bagaimana saya ini kepingin sholat di Masjid Agung Jawa Tengah, karena yang ngimami itu ulama-ulama, kiai-kiai, al-hafidh,
Tapi kalau saya sholat di Masjid Agung Jawa Tengah, saya melewati masjid saya. Ya, yang terpenting di masjid terdekat itu sudah ada yang sholat berjamaah apa tidak. Oh, masjid saya sudah banyak yang sholat, nggak masalah. Ini kan soal selera. Yang tidak boleh itu kalau di masjid yang jenengan, yang dekat rumah jenengan tidak ada yang sholat, jenengan malah sholatnya di luar, begitu. Ini kan masalah selera. Jenengan tadi mengatakan saya kepingin sholat di Masjid Agung, imamnya Pak Kiai Ulin, Pak Kiai Ahmad Toha, Pak Kiai Zainuri, terus Pak Kiai Muhaimin, wiki wong Al-Hafidh kabeh, para yai kabeh. Kepingin aku, ya boleh ke sana, enggak apa-apa. Begitu. Ya. Jadi yang tidak boleh itu kalau di masjidnya tidak makmur, kita malah memakmurkan di masjid lain, itu tidak boleh. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah semua manusia itu dapat rahmat? Dapat. Ya, semua makhluk Allah itu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Tapi yang namanya rahmat itu ada yang umum, ada yang khusus. Ya. Sama halnya ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, ya, ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Ini kalau difahami biasa-biasa berarti kan kita ini belum diberi nikmat oleh Allah. Mereka-mereka itu loh yang kamu beri nikmat. Pengertiannya bukan seperti itu. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan yang khusus. Siapa mereka itu? Mereka-mereka yang disebut di dalam Al-Quran, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Pertama, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Para nabi itu diberi kenikmatan yang khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatannya tidak seperti kita. Kita ini kenikmatan yang sifatnya umum. Begitu juga rahmat itu ada yang rahmat biasa, ada yang rahmat khusus. Kalau kita ini pernah mendengar ya di pesantren itu kalau mengartikan dalam Arab Pegon, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Ya Allah, mugi panjenengan paringi tambahi rahmat kang agung. Jadi rahmat itu ada rahmat biasa, ada yang rahmat yang agung. Mugi panjenengan tambahi rahmat kang agung ing atase bendoro kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita cari rahmat, yang kita cari kenikmatan, ini adalah rahmat dan kenikmatan yang khusus. Menungso ora ndonga, meneng wae. Nek perlu kewan ini ora ndonga, tapi mendapatkan rahmat dari Allah. Semua makhluk itu mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi itu sifatnya rahmat yang umum. Begitu. Rahmat umum itu bagaimana? Ya kita diberi sehat, kita bisa berhasil, kita menang. Itu rahmat semuanya. Tapi kalau rahmat yang khusus itu mendapatkan perhatian secara khusus. Begitu. Karyawan semuanya digaji oleh juragannya. Tapi beda dengan karyawan yang khusus yang mendapatkan perhatian, juragannya nek lunga ning warung iki diajak, "Yo Mas melu mangan."
gitu ya. Mulai juragane lunga luar kota nggawa oleh-oleh terus diwai. Karena apa? Juragannya senang. Gitu. Senangnya kenapa? Pasti ada sesuatu yang dia bisa menarik hatinya juragan itu. Begitu. Ya. Saya kira cukup dari saya. Waktunya sudah memasuki 17:47. Okay. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah was salamah wal istiqamah wal qanaah was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.